الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wasallam tasliman katsira. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Kita lanjutkan kajian kitab Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid karya Al-Imam Ibn Rushd Al-Hafidh Al-Maliki rahimahullah ta'ala. Kita mulai dari masih di pembahasan Al-Masah Al-Khuffain, dan ini pembahasan di Al-Mas'alah As-Sadisah, masalah yang ke-6 dari Al-Masah Al-Khuffain. Qala rahimahullah, Al-Mas'alatu As-Sadisatu wa amma syartul mashi 'alal khuffaini fahuwa an takuna ar-rijlani tahirataini bi tuhril wudu wa dzalika syai'un mujma'un 'alaihi illa khilafan syadza. Masalah ke-6, syarat mengusap khuf, syarat mengusap sepatu. Kita kan kemarin atau pertemuan lalu telah membahas tauqid, yaitu durasi pembatasan mengusap sepatu. Maka sekarang syarat sehingga mengusap sepatu jadi sah. Ya. Jadi ini termasuk ru'usul masail dalam masalah mengusap sepatu. Seperti apa dia? Fahuwa an takuna ar-rijlani tahirataini bi tuhril wudu. Syaratnya adalah kedua kaki itu harus dalam keadaan suci dengan pensucian dari wudu. Yaitu antum wudu kan udah suci tuh, antum pakai dah tuh sepasang sepatu. Ya, itu syaratnya. Dalam keadaan suci. Adapun kalau antum dalam keadaan belum bersuci, ini tutup ini. Tutup. Dalam keadaan belum suci, masih berhadas, kemudian antum pakai itu sepatu, maka ini belum memenuhi syarat al-masah al-khuffain. Ya. Bisa paham enggak ini? Hah? Paham enggak maksudnya? Paham enggak? Jadi kita ulang. Syarat sahnya pakai sepatu mengusap khuf ini baru mulai diperbolehkan dengan syarat ini, yaitu antum wudu atau dalam keadaan suci, kemudian baru antum pakai sepasang sepatu itu. Jangan dibalik. Antum mau berangkat kerja nih, ya kan? Contohnya, antum mau berangkat liput sini tadi pagi, ya. Antum pakai sepatu nih, tapi antum baru bangun tidur. Kan berhadas, nggak suci kan? Antum pakai sepatu, datang kemari, antum kemudian wudu, mengusap khuf, sah atau tidak? Nggak sah. Kenapa? Karena antum memasukkan kaki antum ke sepatu itu tadi dalam keadaan antum masih berhadas, belum suci. Paham ya? Nah, begitu makna. Wa dzalika syai'un mujma'un 'alaihi. Ini adalah sesuatu atau ini adalah ketetapan sesuatu yang diijma'kan oleh para ulama, ijma', illa khilafan syadzan, kecuali khilaf, ada yang menyelisihinya, tapi yang menyelisihinya ini syadz. Jadi ada istilah syadz. Syadz ini adalah suatu istilah yang maknanya adalah menyendiri, aneh sendiri gitu loh.
Nah, dalam pembahasan masalah khilafiyah, ketika Ibnu Rushd di sini menyebutkan adalah syai' mujma' alaih, berarti terjadi ijma'. Terjadi ijma' bahwasanya di antara syarat bolehnya mengusap khuf adalah memasukkan kedua kaki itu dalam keadaan pemiliknya suci, bukan dalam keadaan berhadas. Itu ijma' para ulama. Adapun yang menyelisihinya maka dianggap sebagai syadz, menyendiri. Ya, gitu. Tidak dianggap khilafnya dia, tidak dianggap perkataan dia. Begitu. Ya, ini disebut khilaf syadz. Hanya Ibnu Qudamah dalam kitab Al-Mughni mengatakan la na'lamu fi ishtirati taqaddumi at-taharati li jawazil mashi khilafan. Kita tidak mengetahui, kata Ibnu Qudamah dalam Al-Mughni, kita tidak mengetahui adanya khilaf dalam masalah pensyaratan kesucian untuk bolehnya masah al-khuffain. Jadi ketika ada terjadi khilaf atau ada ulama yang menyelisihi ijma' ini, maka penyelisihan ini tidak mu'tabar. Makanya dia disebut apa? Syadz. Itu yang disebut syadz. Ya, ada namanya hadits syadz, itu ada lagi. Maka ini ada disebut khilaf atau qaul syadz. Maka qaul syadz ini mungkin termaktub di kitab, tetapi tidak dianggap menyelisihi ijma'. Maka tetap disebut ini sesuatu yang mujma' alaih. Ini hal yang penting untuk difahami dari ijma' ya. Itu yang difahami dari ijma'. Maka qaul syadz ghair mu'tabar. Perkataan menyimpang atau menyelisihi yang tidak ada dalil yang kuat tentangnya tidak dianggap. Oke, kemudian dikatakan oleh Ibnu Rushd rahimahullah, wa qad ruwiya 'an Ibnu al-Qasim 'an Malik dzakarahu Ibnu Lubabah fil Muntakhabih. Apa? Telah diriwayatkan dari Ibnu al-Qasim dari Malik. Ibnu al-Qasim ini siapa? Ibnu al-Qasim ini salah satu muridnya Imam Malik, murid kibar Imam Malik. Ibnu al-Qasim ini ulama juga, muridnya Imam Malik. Dan Ibnu al-Qasim ini adalah perantara antara imam yang namanya Sahnun atau Suhnun dengan Imam Malik. Jadi Imam Malik, Ibnu al-Qasim, As-Suhnun, ya, atau Suhnun atau Sahnun. Ini semua ulama yang mana kitab yang merupakan marja' besar atau referensi terbesar mazhab Malikiyah, ya, kitab Al-Mudawwanah karya Al-Imam Malik, itu periwayatannya itu dari Suhnun, kemudian Ibnu Qasim, gurunya itu Ibnu Qasim, dan guru Ibnu Qasim itu Imam Malik. Itu riwayatnya. Maka kitab Mudawwanah sampai di zaman kita itu berkat dari usahanya Imam Suhnun, diriwayatkan dari Imam Ibnu Qasim, kemudian diriwayatkan dari Imam Malik. Kemudian itu adalah kitabnya Imam Malik. Diriwayatkan dari Ibnu Qasim dari Malik, zakarahu Ibnu Lubabah fil Muntakhab. Nah, di sini fil Muntakhab. Dalam kitab Al-Muntakhab ya disebutkan oleh Ibnu Lubabah bahwasanya ada pendapat Imam Malik yang tidak mensyaratkan kesucian person yang memakai khuf itu sebagai persyaratan, enggak. Tapi ini qaul syadz. Kemudian kata Ibnu Rushd, wa innama qala bihi al-aktsaru, melainkan mayoritas ulama, kebanyakan dari ulama mengatakannya, yaitu mempersyaratkan taharah sebelum memakai khuf, sehingga terjadi hukum masah al-khuffain. Itu syaratnya. Li thubutihi fi hadits al-Mughirah wa ghairihi. Karena ada hadis Al-Mughirah bin Syu'bah dan lainnya dari hadis Nabi SAW. Ketika Al-Mughirah idza arada an yanzi'a al-khuffa anhu. Ketika Al-Mughirah bin Syu'bah kepengin jadi Nabi SAW di atas unta nih. Kemudian Al-Mughirah menundukkan sedikit punggungnya dan pengen ngelepas sepatunya Rasulullah. Rasulullah pengen wudu. Paham gak nih konteksnya?
Antum pasti udah pernah baca lah hadis ini. Enggak, udah pernah baca antum. Syekhul Islam masa enggak pernah baca? Rasulullah di atas untanya, dan ini dalam konteks safar. Kemudian Mughirah bin Syu'bah, kan ini kakinya beliau gitu. Mughirah bin Syu'bah kemudian pengen melepas sepatu Rasulullah supaya Rasulullah mudah wudunya supaya bisa membasuh kakinya, mencuci kakinya. Ya. Tapi kemudian kata Nabi SAW, da'huma, biarkan kedua sepatu tersebut ada di kaki saya. Fa inni adkhaltuhuma wa huma tahiratan. Aku telah memasukkan kedua kaki saya ke sepatu ini dalam keadaan kaki saya suci. Faham nggak maksudnya? Yaitu aku telah memasukkan kedua kaki saya dalam keadaan saya telah berwudu sebelum pakai sepatu. Maka para ulama kemudian memahami di sini, jumhur ulama, hampir semua ulama memahami ini menjadi persyaratan terjadinya syariat atau diperbolehkannya mengusap atas khuf, yaitu ketika atau setelah antum memasukkannya dalam keadaan suci. Adapun kalau antum pakai sepatu dalam keadaan antum enggak wudu, masih tadi habis pipis kemudian enggak wudu lagi, maka tidak boleh terjadi hukum masalah khufain. Paham enggak? Antum kan tadi kan dari kamar mandi kan? Sempat wudu enggak? Sempat wudu. Kemudian ini kan dalam keadaan suci nih antum nih, ya. Dalam perjalanan dari kamar mandi tadi apa habis wudu sampai ke sini sempat buang angin enggak? Enggak, berarti yang suci. Misal antum pakai khuf, pakai sepatu. Nah, pas pulang nanti antum pakai sepatu. Bisa? Pakai sepatu dan antum dalam keadaan suci. Kemudian pas sampai rumah, antum mau apa? Mau wudu lagi. Dan antum masuk rumah tetap pakai sepatu itu. Maka boleh enggak mengusap khuf ketika itu? Boleh. Contoh lain misalnya antum malwi. Antum ke belakang, pipis misalnya. Kemudian nggak sempat wudu lagi, balik langsung ke masjid, oke? Nggak apa-apa kan kayak gitu, nggak apa-apa. Nah, pas antum pulang nanti, antum dalam keadaan masih berhadas kan? Karena tadi pipis dan nggak sempat wudu lagi. Kemudian antum pakai sepatu. Nah, pakai sepatu kemudian antum sampai rumah, tetap di rumah pakai sepatu, di kontrakan antum pakai sepatu. Antum mau wudu, mengusap khuf boleh atau tidak? Tidak boleh, karena tidak memenuhi kriteria atau syarat. Ya begitu. Taib, da'huma fa inni adkhaltuhuma wa huma tahiratan. Nah, di sini ikhwan, kata Nabi SAW apa? Biarkan sepatu itu. Biarkan. Saya memasukkan kaki saya ke sepatu itu dalam keadaan keduanya apa? Suci. Nah, terjadilah khilaf di antara ulama, walaupun ini khilaf yang ghair mu'tabar sebenarnya. Yaitu salah satu qaul dari Malikiyah, ya, mengatakan di sini kata beliau wal mukhalifu hamala hadhihi at-taharata 'ala at-taharati al-lughawiyyah. Pihak ulama yang menyelisih jumhur menafsirkan taharah di hadis ini dengan tafsiran taharah secara bahasa. Tadi kata Nabi apa? Biarkan da'huma fa inni adkhaltuhuma wa huma tahiratan. Saya telah memasukkan kedua kaki saya ke sepatu dalam keadaan dua-duanya suci. Jumhur ulama mengatakan maksudnya adalah Rasulullah SAW sudah wudu sebelum beliau pakai sepatu. Itu ya. Ya, berarti taharah wudu, taharah syar'iyyah namanya. Ingat, taharah ada dua makna. Taharah lughawiyah dan ada taharah syar'iyyah. Taharah lughawiyah itu lebih luas daripada taharah syar'iyyah. Taharah syar'iyyah itu adalah raf'ul hadath wa izalatun najas. Itu taharah syar'iyyah. Yaitu menghilangkan hadas dengan wudu atau mandi junub atau mandi haid atau mandi nifas, itu taharah syar'iyyah. Atau menghilangkan najis, itu taharah syar'iyyah juga. Nah, taharah lughawiyah itu lebih luas, termasuk taharah syar'iyyah juga tadi ya, dan termasuk segala penyingkapan atau penyingkiran terhadap kotoran, itu taharah lughawiyah.
Ngerti nggak? Antum orang Jawa bukan? Di Jawa kan bahasa Jawa ada namanya reget. Nah, reget itu artinya apa? Reget apa? Ibu kota Uni Emirat ibu kota apa tuh? Suatu negara ya? Qatar. Qatar. Negara itu. Kotor, ya. Suatu ketika ikan lagi jalan. Kemudian dia kepleset, jatuh, gedebuk dan bukan ke septic tank kali ini. Ini lebih mulia lah. Insya Allah nggak separah itulah. Enggak, apa itu kan najis. Ya. Ternyata celananya penuh dengan debu. Ya, penuh dengan apa kotor apa namanya debu apa namanya yang basah namanya lumpur apa? Ya pokoknya debu basah itu ya. Kan bercoknya banyak tuh. Ya mempengaruhi warna dari celananya. Ini kotor nggak? Kotor. Nah, membersihkan debu-debu basah itu dari celana. Ini tohara bukan? Tohara kan? Tohara kan ini membersihkan kan? Pertanyaan Anda. Tohara yang dilakukan ikin ini, tohara secara bahasa atau tohara secara syariat? Kenapa antum bilang bahasa? Karena apa? Umum ya, enggak. Karena debunya itu najis atau tidak? Tidak. Dan antum kena debu tanah itu berhadas enggak jadinya? Enggak. Berarti enggak masuk kategori syariat. Maka ini yang dipahami oleh mukhalif, orang yang syadz tadi, pihak yang syadz yang menyendiri tadi. Kata Nabi, udah biarkan tinggalkan kaki saya. Saya mau mengusap khuf, biarkan tinggalkan. Saya masukkan kedua kaki saya dalam keadaan suci. Maka dipahami oleh mukhalif ini apa? Maksudnya keadaan suci, maksudnya enggak kotor, gitu loh. Paham enggak? Gimana Ken? Sekarang misal tadi Albi, antum kan habis apa? Pipis, kemudian enggak sempat wudu ke sini. Pertanyaan adalah, kaki antum tahirah atau berhadas? Kaki antum. Dari itu ke sini. Bersih atau enggak kaki antum? Anda tanya. Bersih atau kotor kaki antum? Bersih. Itu maksudnya. Bersih secara apa? Bahasa atau syariat? Bahasa. Gimana? Paham enggak maksudnya? Bersih secara bahasa aja. Ya. Itu yang dipahami oleh mukhalif ini yang menyelisih ini. Tapi tetap dianggap syadz. Ya. Wal mukhalifu hamala hadhihi at-taharata 'ala at-taharati al-lughawiyyah. Contoh lain, anak-anak kasih contoh lain biar cakrawalannya lebih luas lagi. Khilaf seperti ini ada. Kata Nabi SAW, tawadda'u mimma massatin nar. Anda pasti paham artinya? Masa nggak paham? Tawadda'u mimma massatin nar. Apa arti tawadda'u? Berwudulah kalian. Mimma massatin nar. Dari apa yang telah, dari makanan yang telah berubah karena, dari makanan yang telah terpanggang oleh api. Dengan zahir hadis ini lafalnya, tawaddau mimma massatin nar. Berwudulah kalian karena makan makanan yang dipanggang oleh api. Sate, ya kan, dipanggang api. Oke. Bagaimana mengamalkan hadis ini, memahami hadis ini? Ada dua pemahaman. Dan dua pemahaman tersebut dilihat dari lafal tawaddau. Sekarang wudu ada dua macam. Wudu secara bahasa dan wudu secara syar'i. Wudu secara bahasa dan wudu secara syar'i. Ya. Wudu secara bahasa artinya adalah cuci tangan. Ini wudu. Oke, berbersihan, cuci tangan dengan air. Itu wudu secara apa? Bahasa. Wudu secara syar'i, itu antum tahu, dimulai dari apa? Istinsyak, cuci tangan, terus istinsyak, istinthar, sampai pada akhirnya ghuslur rijlain, gitu kan?
Ini wudu secara syar'i. Kata Nabi, berwudulah kalian disebabkan habis makan makanan yang tersentuh oleh api, seperti contohnya sate. Antum nyate sama teman-teman. Antum mau nyate nggak? Ditorok nyate. Nyate. Nggak ada nyate. Antum? Nyate sendiri. Oke lah, nyate sendiri dah ya. Nyate. Sate makan kan dagingnya udah berubah karena apa? Kena panggangan api kan. Makan. Ada hadis Nabi, tawaddau mimma masatin nar. Oke? Maka ada ulama yang memahami wudu yang dimaksud wudu syar'i. Berarti habis makan sate antum wudu sebagai wudu. Sebagian ulama lainnya mengatakan bahwa wudu yang dimaksud di sini bukanlah wudu syar'i melainkan wudu apa? Wudu secara bahasa, yaitu berbersihan aja. Cuci tangan atau antum kumur-kumur saja supaya selipan daging itu hilang dengan air gitu, dikumur-kumur. Walaupun kata Ikin, diriwayatkan oleh Ikin di status Facebooknya pakai tusuk gigi ya, rawahu Ikin wa huwa haditsun dhaif. Nah gitu, bukan hadisnya yang dhaif, enggak. Tawaddau mimma masatin nar. Maka di sini berarti ada pemahaman wudu secara bahasa, wudu secara syar'i. Ada pemahaman thaharah secara bahasa, thaharah secara syar'i. Inilah para ulama dalam memahami hadis atau dalil. Ada yang mengembalikannya ke konteks bahasa, ada yang mengembalikannya ke konteks syariat. Dari situlah terjadi khilaf. Namun kalau memang ulama Rabbani, mereka tidak memaksudkan dari khilaf ini apa? Untuk memperpanjang masalah, bukan. Tapi mereka melihat mana yang lebih tepat lebih dekat kepada kebenaran gitu loh. Maka jumhur mengatakan, dengan sebab itu jumhur mengatakan bahwasanya di antara syarat masalah khufain yaitu antum telah memasukkan kaki antum ke dalam sepatu dalam keadaan suci secara thaharah syar'iyyah, yaitu telah wudu. Nah, berbeda dengan pendapat yang syadz tadi, yang penting kaki antum bersih, yaitu pendapat yang syadz tadi. Gitu ya. Taib. Cukup enggak? Antum bisa mengikuti pelajaran ini enggak? Kalau yang apa? Kalau bisa apa? Enggak apa-apa. Antum gimana? Enggak, pening enggak kan? Enggak. Udah berapa menit bisa mujtahid? 20? 23. Tenang. Sisanya apa? 11 menit lagi, habis itu mati. Aduh, ya kita cepetin. Oke. Kemudian kata beliau rahimahullah, wa ikhtalafa al-fuqaha'u min hadzal babi fi man ghassala rijlaihi wa labisa khuffaihi thumma atamma wudu'ahu. Nah, sekarang para ulama berselisih pendapat, para fuqaha berselisih pendapat dalam bab ini, orang yang membasuh kakinya. Ya, membasuh kakinya nih. Ghassala rijlaihi wa labisa khuffaihi, kemudian memakai kedua sepatunya. Thumma atamma wudu'ahu, kemudian menyempurnakan wudunya. Hal yamsahu alaihima, apakah dia boleh mengusap kedua khuf? Coba. Apa maksudnya? Ayo. Ana ulang. Antum lihat teksnya juga. Para ulama berselisih dalam bab ini, dalam masalah ini. Fi man ghassala rijlahi. Jadi kasusnya mufid. Ya, misal antum nih, ana contohin biar lebih terang. Antum telah mencuci kaki nih dalam wudu, ya kan? Ini lagi wudu nih, antum udah mencuci kaki. Kemudian habis mencuci kaki, antum memakai sepatunya, ya kan? Summa atammal wudu, kemudian antum
menyempurnakan wudu antum. Di sini jadi muskilah. Bukankah mencuci kaki, membasuh kaki itu yang terakhir? Paham maksudnya enggak di sini? Kenapa kok ada kalimat summa atamma wudu'ahu, kemudian beliau Mufid menyempurnakan wudunya setelah, kan habis cuci kaki udah sempurna wudunya gitu kan ya? Kemudian sempurnakan wudunya, apakah boleh kemudian Mufid kemudian yamsahu alaihima, mengusap khuf? Apakah terjadi hukum mengusap khuf? Ini yang disebut apa? Masalah furu'iyah. Ya. Tadi masalah syarat mengusap khuf ini disebut masalah ru'usul masail. Ru'usul khilaf, yaitu pokok permasalahan yang memang ada dalilnya. Sekarang masalah berikutnya nih, yang ini nih furu' cabangnya lagi nih, yang lebih dakik, lebih detail. Jadi, ana udah pernah menyebutkan bahwasanya terjadi khilaf di antara ulama mengenai tartibul wudu itu wajib atau tidak. Apa tartibul wudu? Pengurutan anggota tubuh untuk wudu itu wajib atau tidak, itu khilaf di antara ulama. Ya. Jadi di balik khilaf ini ada sebab, karena khilaf di masalah tartib. Gitu. Mazhab Hanafiyah dan mazhab Malikiyah tidak mewajibkan penertiban anggota tubuh untuk wudu. Ini pahami ini. Ini udah pernah ada bahas di seri berapa gitu. Adapun Syafi'iyah dan Hanabilah mewajibkan dan menjadikan itu rukun untuk apa? Tartib. Paham di sini? Maka di sini terjadi nih. Para ahli fikih berikhtilaf. Orang yang selesai mencuci kakinya, kemudian dia pakai sepatunya, kemudian dia apa? Menyempurnakan wudunya. Apakah ini sah atau tidak? Bukan masalah wudunya. Apakah sah sebagai masalah khufain berikutnya atau tidak? Paham enggak di sini? Gitu. Enggak ngerti? Benar kan ngerti kan? Jadi mazhab Hanafiyah dan mazhab Malikiyah tidak mewajibkan apa? Tartib. Berarti boleh begini. Antum mulai dari akhir, mulai dari kaki dulu, berakhir pada kumur-kumur. Karena tidak wajib kalau antum mengikuti mazhab yang tadi, ya. Maka kita lanjut dulu. Faman lam yara anna tartiba wajibun wa ra'a anna at-taharata tasihhu li kulli 'udwin qabla an takmula at-taharatu li jami'il a'dha' qala bi jawazi dzalik. Faman lam yara, siapa yang tidak berpendapat, tidak begitu pendapat bahwasanya penertiban itu wajib. Enggak wajib katanya. Saya berpendapat tidak wajib tartib. Ya, boleh diurut dari akhir menuju ke awal. Wa ra'a anna at-taharata tasih, dan memandang bahwasanya pensucian taharah wudu sah likulli udwin, untuk setiap anggota tubuh, qabla an takmula taharatu li jamil a'dha, sebelum sempurnanya taharah, sempurnanya pensucian untuk seluruh anggota tubuh, maka dia akan berkata boleh. Gini ya kawan, ketika antum lagi di tengah wudu, apakah antum sah disebut sebagai orang yang tahir atau belum sah? Ketika antum lagi wudu, antum sah enggak disebut antum sudah tahir atau belum sah? Nah, ini terjadi khilaf di sini. Ini juga khilaf juga nih. Ini juga khilaf. Contoh, antum kan kumur-kumur lagi wudu, di tengah-tengah wudu. Ya, cuci muka, basuh muka, kemudian tangan. Apakah ketika antum lagi itu, apakah di sini anggota tubuh itu yang tadi udah dibasuh nih, muka, tangan, ya, itu sudah dianggap tahir atau belum? Kan belum sampai kaki, belum selesai, ya kan? Paham nggak mungkin di sini? Atau antum harus nunggu selesai sempurna sampai kaki selesai baru seluruh a'dha ini tahir. Mafhum? Ana ulang. Keren. Ya. Bismillah. Kan cuci tangan nih 3 kali gitu kan. Kuku. Ya kan? Nah.
kemudian basuh muka. Tadi kan kumur-kumur udah, sekarang basuh muka nih. Habis basuh muka apa? Tangan kan? Pertanyaan, muka itu sudah tahir atau belum? Khilaf di antara ulama. Ada yang mengatakan muka, wajah karena sudah dibasuh maka dia tahir walaupun dalam proses wudu. Sebagian ulama mengatakan muka atau wajah belum disebut tahir karena belum selesai sempurna wudunya sampai kaki. Ngerti nggak? Khilaf di antara ulama. Maka kata beliau, wa ra'a anna at-taharata tasihhu li kulli 'udwin qabla an takmula at-taharatu li jamil a'dha. Bahwa menganggap tertib urut tidak wajib. Juga menganggap bahwasanya setiap anggota tubuh yang sudah dibasuh itu sudah menjadi tahir walaupun belum sempurna seluruh anggota tubuh. Maka sebenarnya mengatakan boleh. Ini dia mengatakan apa? Boleh. Ini pendapat Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah rahimahullah enggak mewajibkan tertib dalam wudu dan menganggap bahwasanya walaupun wudunya belum sempurna sampai seluruh badan, tapi apa-apa yang sudah dikenakan oleh air itu sudah sah tahir. Maka dalam mazhab Abu Hanifah begini. Misalnya Ikin seorang Hanafi mazhab, berasal dari Turki dia, Masya Allah. Ya. Walaupun nggak ada cocok-cocoknya, tapi anggap beliau orang Turki ikut mazhab Hanafi. Ya. Wudunya dimulai dari apa? Dimulai dari kaki. Bismillah. Mulai dari kaki. Nah, orang Indonesia kan umumnya Syafi'i. Ya. Beda mazhabnya. Tapi Ikin mazhabnya gini, dari kaki. Kaki selesai kan? Dia kaki menuju ke kepala. Ya kan? Kepala, kemudian ke telinga, kemudian ke tangan gitu. Kaki tadi kan udah kan? Karena dia bermadzhab Hanafi yang menganggap tertib atau urut itu tidak wajib, bukan syarat sah salat, bukan syarat sah wudu, dan bukan rukun wudu, dan tidak menganggap menganggap bahwasanya apa yang sudah terbasuhkan itu tahir. Maka misalnya nih gini, kaki dulu wudu, kaki dulu, duduk sebentar, kemudian dipakai sepatu, dilanjutin ke kepala, telinga, tangan. Ini udah pakai sepatu dia dalam wudunya. Kemudian muka, kumur-kumur yang terakhir. Dalam mazhab Hanafi itu sah atau tidak? Sah. Dalam mazhab lainnya itu tidak sah. Paham nggak di sini? Ya begitu. Ya. Kemudian kata beliau, wa man ra'a anna tartiba wajibun wa annahu la tasihhu taharatul 'udwi illa ba'da taharati jami'i a'dha'i tahara lam yujiz dzalik. Siapa pihak yang memandang bahwasanya urut itu wajib dan tidak sah mensucikan anggota tubuh wudu kecuali setelah selesai taharah semuanya. Ya, jadi harus sampai selesai dulu, maka ini tidak boleh. Ini pendapat apa? Pendapat Syafi'i untuk penertiban wajib, pendapat Syafi'i. Hanbali juga ya. Tapi Imam Malik dalam mazhab Maliki tertib tidak wajib. Dalam mazhab Maliki tertib tidak wajib, urut tidak wajib dalam mazhab Maliki. Tetapi dalam mazhab Maliki sama seperti mazhab Syafi'i dan Hanbali, bahwasanya anggota tubuh tidak sah disebut tahir sebelum selesai semua anggota tubuh lainnya. Paham nggak di sini, ikhwan? Iya. Gimana, Mufid? Untuk kan baru pertama kali datang sini. Untuk Bidatul Mujtahid baru pertama kali dengar di sini. Gimana menurut antum? Riwah? Enggak, enak. Beneran? Apa? Faham? Enak Kak? Kita berarti sampai Jumatan nanti. Gitu. Jadi mazhab Abu Hanifah gimana? Tertib nggak wajib. Dan anggota tubuh yang sudah dibasuh itu sudah sah disebut tahir. Maka kalau antum basuh kaki, kemudian antum masukin khuf,
maka itu udah terjadi boleh hukum mengusap khuf untuk kedepannya. Mazhab Malik apa? Tertib nggak wajib. Tapi nggak bisa parsial pakai gitu, harus seluruhnya sempurna baru boleh dia memakai khufnya. Mazhab Hanbali dan Syafi'i apa? Tertib wajib dan juga nggak sah kalau misalnya satu anggota tubuh dibasuh udah disebut suci, nggak, harus semuanya dulu baru disebut dia suci. Taib, kata beliau wabil qaulil awal qala Abu Hanifah. Pendapat pertama itu pendapat Abu Hanifah. Wabil qauli tsani qala Syafi'i wa Malik wa Ahmad aidan, harusnya gitu. Pendapat kedua yaitu Syafi'i, Malik dan Imam Ahmad. Illa anna Malikan, kecuali Imam Malik rahimahullah, lam yamna' dzalika min jihati tartib. Yaitu Imam Malik tidak melazimkan, tidak mewajibkan dari segi tartib. Itu tidak harus urut. Wa inna ma mana'ahu min jihati annahu yara anna at-taharata la tujadu lil 'udwi illa ba'da kamali jami'i at-taharah. Imam Malik sama seperti Imam Syafi'i dan Imam Ahmad itu melarang taharah tidak terdapat pada anggota tubuh kecuali setelah sempurnanya seluruh perbuatan taharah wudu sampai akhirnya, baru setiap anggota tubuh itu disifati tahir secara syar'i. Begitu. Udah sampai sini dulu aja kali ya. Sampai sini dulu. Ya, lanjutin sampai sini, nanti insyaallah pada pekan depan kita lanjut dari perkataan wa qad qala alaihi salatu wassalam. Karena kalau kita lanjut ada lagi nanti pembahasannya. Karena kasihan sama antum soalnya. Ya, nanti kebanyakan maklumat enggak bisa pulang antum. Ya begitu, wallahu taala alam. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.